pada kesempatan kali ini mungkin adik-adik udah dibingungkan kenapa tiba-tiba kita datang ke sini tanpa ada janjian dan permohonan kepada kepala yayasan ya. Ini yayasan apa namanya? Kalau boleh tahu nggak? TPQ Al Hasan. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kakak mau ngejelasin tentang isi-isi dari media. Nah, tersebut aku pengen adik-adik sebutin satu channel yang adik-adik sering lihat kalau di rumah. TV apa gitu, TV channel apa gitu. Ada yang mengajukan? Kalau ditunjuk pasti mau. Kamu biasanya nonton apa? Antv. Antv acara apa sayang? India. India ya. India. Berarti siang hari. Siang sampai malam. Belajarnya kapan sayang? Enggak kan ya. Nah, kayak gitu. Jadi kabel-kabel itu, saluran-saluran itu diberikan kepada channel tersebut untuk kamu bisa leluasa memberikan informasi apapun, hiburan apapun, tontonan apapun, yang penting tidak melampaui batas. Baik, sampai sini paham? Oke. Lanjut ke KPI. Ada yang tahu KPI itu apa? Apa? Tahu? Pernah tahu? Pernah tahu. Seperti apa gambarannya? Ayo kira-kira. Bagus nih. Betul? Ya, lanjut. Ayo semangat. Iya, KPI itu Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, di situ membentuk organisasi di mana lembaga ini itu memberikan aturan-aturan terhadap televisi-televisi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, lembaga ini bersifat independen, berdiri sendiri. Paham kan? Sudah, berarti KPI ini memegang luas pertelevisian yang ada di Indonesia. Jadi mengatur semua yang ada di televisi-televisi Indonesia. Apa yang ditontonkan, apa yang diberikan kepada penonton itu pasti berurusan dengan KPI. Seperti itu. Paham? Oke. Nah, berikut fungsi-fungsi media. Fungsi-fungsi media di sini itu ada 5. Apa itu? Informasi, korelasi, keberlanjutan, hiburan, dan mobilisasi. Namun, itu kan diantaranya ya, banyak fungsinya gitu. Tapi di perkembangan zaman, mungkin fungsinya itu agak menghilang dan terlupakan seperti itu. Akhirnya yang ada di pertelevisian Indonesia ini lebih kemana kira-kira? Nah, pintar buat kamu. Nanti dapat hadiah ya, tanya ya. Oke, iya betul. Fungsi yang ada di pertelevisian Indonesia sekarang ini sangat menyorot ke dalam hiburan saja, tidak memperhatikan fungsi-fungsi yang ada. Seperti yang tadi disebutkan, ada 5 fungsi yang seharusnya diterapkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada penggolongan program siaran. Ada yang tahu nggak artinya singkatan apa yang di pojok-pojok televisi tuh? Biasanya di kanan bawah, terus di kiri bawah yang tulisannya agak samar. Pernah tahu? Kira-kira ada yang tahu nggak tulisannya apa dan singkatannya apa? RBO. RBO. Ya. Kira-kira itu singkatan dari apa? RBO.
Iya betul, sip, bagus Alin ya namanya. Iya, jadi ada beberapa penggolongan program siaran. Yang pertama ada P. Mungkin agak nggak familiar ya kalau P ini. Prasekolah, sebelum sekolah, mungkin balita seperti itu. Terus ini prasekolah ini usianya dari 2 sampai 6 tahun. Di sini ada yang 2 sampai 6 tahun? Tidak ada ya. Oke, aman. Ada A. A itu sama dengan anak. Usianya dari 7 sampai 12 tahun. Di sini ada yang 7 sampai 12 tahun? 12. Kamu? Berapa? Untuk R ini adalah remaja. 13 sampai 17 tahun. Ini usianya Alin ini kalau nggak salah. Ini nggak, Bu? Iya. Kamu sama. Kamu juga. Iya. Ini nggak sih? Aku salah ntar. Dan D. Di sini ada yang udah bisa mengartikan D itu apa? Dewasa dari umur 18 tahun. Oke? Siapa 18 tahun? Kamu udah 18 tahun. Tahun ini apa? Oke. Aman. 18 tahun. Udah tahu ya yang harus ditonton ini apa gitu. Oke. Oke, selanjutnya ada SU. Semua usia dari umur kalau bisa kalian nonton 2 tahun ya tadi. Semua usia dari umur 2 tahun sampai tidak terkira. Oke. Dan yang terakhir ada BO. Nah, yang tadi dibilang sama Alin ya Allah. Ada bimbingan orang tua. Nah, ini yang harus diperhatikan sama teman-teman. Oke. Sampai di sini paham ya? Dipahamin ya, nanti ada kuisnya soalnya. Oke. Bentar. Nah, oke, selanjutnya ada program faktual dan non faktual. Apa kira-kira? Program faktual itu apa? Oke. Program faktual itu seperti berita, dokumentasi, pidato, terus kuis, pertandingan sepak bola, dan lain-lain. Maksudnya dari berita, dokumentasi, pidato itu seperti presiden menyampaikan pidatonya, kayak gitu-gitu. Paham ya? Dan ada non faktual. Nah, non faktual ini seperti apa? Yang tadi disebut sama siapa? Itu termasuk apa? India itu apa termasuk? Itu dalam tayangan apa, siaran apa kayak gitu tuh? Drama, sinetron. Nah, acara hiburan, sinetron kayak gitu. Acara hiburan tuh kayak talk show, reality show kayak gitu-gitu. Nah, udah sampai sini paham? Nah, oke. Kira-kira teman-teman pernah nggak ngelihat contoh dari pelanggaran penyiaran? Apa kira-kira? Ini beberapa dari pelanggaran yang dilakukan oleh televisi, yaitu ada acara Rumpi No Secret. Nah, dimana di situ tuh pernah nggak lihat waktu Rumpi No Secret ini menayangkan show-nya itu membahas tentang underwear wanita. Tahu underwear? Underwear itu daleman, adik-adik. Underwear adalah kata lain dari daleman. Supaya sopan seperti itu ya, bahasa Inggrisnya adalah underwear. Oke? Alhamdulillah dapat ilmu baru. Oke, selanjutnya ada 4 mata. Tahu kan acara 4 mata? Nah, 4 mata ini pernah menayangkan orang yang memakan katak tanpa disensor. Katak. Ya, paham?
kan nggak boleh ya seharusnya seperti itu tuh. Harus disensor sebenarnya. Gini deh teman-teman, kalau misalkan pastinya kan terpengaruh ya, kalau nggak disensor tuh pastinya terpengaruh gitu. Misal teman-teman ini punya waktu itu lihat acara masak-masak, terus pengen makan, terus waktu penyiarannya itu waktu makan, teman-teman kira-kira lapar nggak? Pengen ya, pengen buat tapi nggak mampu beli bahannya. Sering banget kan kayak gitu. Masyarakat Indonesia sekali. Dan akhirnya acara ini diganti namanya. Saking nggak mau reputasinya itu turun seperti itu, maka 4 mata ini diganti dengan bukan 4 mata. Oke? Selanjutnya ada kepemilikan media, pengaruhnya terhadap isi ekonomi politik media. Nah, kayak film horor Indonesia yang menggunakan wanita sebagai komoditas utama. Sering kan ya lihat film-film horor yang ada di Indonesia, bahkan nggak di Indonesia aja sih sebenarnya, pasti wanita yang dipakai, iya kan? Bener kan? Ntar aku salah. Yang di sini nggak pernah nonton horor siapa? Nggak ada, nggak mungkin, pasti pernah nonton gitu. Oke. Terus habis itu ada program talk show, dimana selalu kayak ada istilahnya itu kayak sekretarisnya begitu. Pernah nggak lihat? Selalu kan cewek kan yang jadi itu. Kenapa nggak laki-laki aja? Gimana? Ya, oke. Sampai di sini paham? Selanjutnya ada prinsip utama pengaturan isi siaran. Tujuan utama dari penyiaran televisi itu adalah melindungi anak-anak, melindungi kaum minoritas, kaum miskin, kaum yang penduduk desa seperti itu. Tapi kenyataannya bagaimana? Tidak melindungi anak-anak, malah justru keluar dari ranahnya begitu ya. Sering banget terjadi. Nah, sekarang adik-adik merasa nggak sih kalau tayangan yang ada di televisi itu mengganggu waktu kalian? Misal kalian pengen di channel ini itu biasanya nampilin ini, tapi kok sekarang diganti gitu. Contohnya apa? Indosiar. Indosiar. Nampilin apa tuh kalau misalkan siang-siang itu? Sinetron ya, azab gitu. Aku pengen tahu dong, acara kartun itu biasanya jam berapa? Siang kan? Teman-teman pagi siang, pagi sebelum sekolah gitu, nonton dulu, sebelum mandi nonton dulu gitu kan ya. Kebiasaan banget, aku juga dulu. Oke, seperti itulah. Tetapi semuanya itu sekarang sudah tidak mengingat lagi prinsip-prinsip dari penyiaran tersebut. Sangat disayang. Nah, jadi untuk adik-adik gimana cara mengatasinya? Untuk itu adik-adik harus tahu usianya, batas usianya adik-adik. Oh, aku umur segini. Kan tadi udah dijelasin ya, udah tahu kan artinya singkatannya P itu apa, A itu apa. Nah, kalau misalkan P itu kayak gini, nah sesuai dengan usianya adik-adik, oke, nggak apa-apa gitu. Dilihat. Kalau sudah habis, terus sudah berganti, nggak boleh dilihat. Itu cara kontrol. Oke? Kita harus bisa kontrol kan, tontonan kita apa seperti itu supaya otak kita tidak terganggu. Oke? Terima kasih. Nah, untuk terakhir, ini keadilan informasi. Walaupun adik-adik nggak memperhatikan tentang pasal-pasal, tetapi setidaknya bisa mengingat pasal 6 ayat 3 dikatakan bahwa dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu.
yang dikembangkan dengan membentuk stasiun, jaringan, dan stasiun lokal. Oke, efek yang diberikan kepada televisi fungsi media tidak maksimal karena dikuasai stasiun swasta dengan mengedepankan ekonomi politik. Paham sampai sini? Untuk terakhir, aku pengen tahu teman-teman bisa bedakan nggak mana TV swasta, nasional, dan TV daerah? Ada yang mau angkat tangan? Kamu angkat tangan aja. Iya. DTV, nah bagus. Buat siapa tadi? Tivo. Oke. Tadi ya seperti itu. TV nasional itu ada TVRI, TV swasta itu ada yang seperti ada tonton gitu, JTV, RCTI, Net Media kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan TV daerah ada JTV, SBO, TV 9, nah atau TV Surabaya,